kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan di episode 3 Gangnam Style. Yang dimana di episode sebelumnya di sini Yeon Gil-ho berhasil melarikan diri terjun dari jembatan. Lanjut ke episode 3 tanpa basa-basi, jangan lupa subscribe dulu. Selamat menonton. Film dimulai dengan menunjukkan di suatu tempat keramaian, yang dimana di situ adalah tempat meninggoinya kakaknya dari Noh Yo-seo yang dibunuh adiknya sendiri. Di sini polisi menemukan barang putih berupa pisau. Lalu Skin pun beralih di atas jembatan, yang dimana di sini sang detektif Kang sangat marah kepada jaksa Min karena dirinya lah dan juga anak buahnya yaitu detektif Yun dan juga temannya yang telah membuat Yeon Gil-ho melarikan diri. Di sini detektif Kang pun sangat marah dan menyuruh agar jaksa Min tidak mencampuri urusan dirinya. Namun jaksa Min pun tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi karena ia hanya menuruti perintah dari atasannya. Lalu detektif Kang pun pergi meninggalkan jaksa Min yang masih kebingungan. Sementara itu detektif Yun dan juga teman-temannya pun merasa biasa-biasa saja. Lalu detektif Kang pun menghubungi sang ketua komisaris dan mengatakan bahwa dia tidak ingin ikut dalam tim di kepolisian dan dia akan membuat tim sendiri untuk menangani kasus ini, dan ketua komisaris pun menyetujuinya. Lalu di sini jaksa Min pun dihubungi sang pimpinan jaksa, yang dimana ada sebuah kasus baru yaitu kasus pembunuhan di sebuah kafe, dan meminta jaksa Min agar menyelidikinya. Lalu Skin pun berpindah di samping sungai, yang dimana di sini ternyata Yeon Gil-ho pun masih hidup. Meskipun tertatih-tatih, ia pun terus melanjutkan perjalanannya untuk bersembunyi dan mengobati luka-luka di tubuhnya. Lalu Skin pun berpindah di mana di sini Noh Yo-seo sedang berada di sebuah klub, yang dimana di sini ia didatangi oleh jaksa Min. Dan Choi pun mengatakan bahwa jaksa Min datang dan sudah menunggunya di ruangannya. Kedatangan jaksa Min ke sini adalah untuk menanyakan dan menginterogasi dirinya, karena sebelum kematian kakaknya, Noh Yo-seo lah yang terakhir menemuinya. Di sini Noh Yo-seo pun mengakui bahwa memang dirinya menemui kakaknya, tapi untuk kematiannya dirinya sama sekali tidak tahu menahu. Lalu di sini Noh Chon-seo pun memberikan nomor dari Yeon Gil-ho kepada jaksa Min dan mengatakan agar menginterogasi Yeon Gil-ho saja. Dan di sini jaksa Min pun menanyakan, sepertinya Noh Yo-seo kenal baik dengan Yeon Gil-ho, dan ia pun menjawab cukup baik. Lalu di sini jaksa Min pun kembali ke kantornya dan membuka berkas-berkas yang berhubungan dengan kasus Noh Chon-seo. Di sini ia meminta bantuan dari temannya untuk mengumpulkan semua kasus-kasusnya dan menanyakan kepada temannya tersebut apakah Lee Gang-soo, kakak dari Noh Yo-seo, dibunuh oleh Yeon Gil-ho. Lalu Skin pun berpindah, di mana di sini detektif Kang mulai menyiapkan strategi dan juga ia mulai membentuk tim. Ia pun mengajak temannya di kepolisian dulu yang bernama Jisoo untuk membantu dirinya. Detektif Kang pun terus mengamati semua barang bukti dan ia pun menemukan suatu tempat, yang dimana tempat itu diduga adalah tempat tinggal dari Yeon Gil-ho. Lalu ia pun langsung pergi ke sana dan mencari semua barang-barang yang mungkin bisa membantu. Di sini ia menemukan sebuah ID atau KTP dari Yeon Gil-ho dan juga ia menemukan sebuah kartu-kartu dari sebuah hotel dan juga klub. Ia pun memfotonya dan mengirimkan kepada Jisoo untuk membantu menyelidikinya. Lalu dengan cepat kilat Jisoo pun langsung menemukan seseorang pria yang diduga adalah salah satu pelanggan dari Yeon Gil-ho, karena dimana ia sedang berfoto dengan Jennie dan juga Junghwa. Ia pun langsung mengirimkannya kepada sang detektif Kang untuk menyelidiki lokasinya, dan detektif Kang pun pergi untuk mencari laki-laki tersebut. Dan ternyata Yeon Gil-ho pun mengetahui kedatangan detektif Kang. Dan setelah detektif Kang pergi, ia pun langsung masuk ke dalam rumahnya tersebut.
dan segera mengobati luka-lukanya agar tidak bertambah parah. Di sini ia pun dihubungi oleh temannya yang bernama Sam yang mengatakan bahwa Noh Jong-seo telah bertindak di luar batas dan mengatakan kepada Chon Gil-ho agar dirinya berhati-hati. Lalu di sini kita akan flashback di mana pertama kali Chon Gil-ho bertemu dengan Jennie dan juga Jung-hwa, di mana Jennie sedang bertengkar dengan kliennya. Chon Gil-ho pun terlihat tidak mempedulikannya. Namun bos dari Chon Gil-ho pun mendatangi Jennie dan juga Jung-hwa dan mengatakan agar Jennie dan juga Jung-hwa bekerja sama dengan dirinya. Di sini kita akan berkenalan dengan Madam Chung, yaitu bos dari Chon Gil-ho dahulu. Madam Chung pun terus membujuk mereka agar ikut bekerja sama dengan dirinya dan nanti mereka akan mendapatkan hasil yang lebih dan keamanan mereka terjamin. Lalu Jennie pun menyetujuinya. Di sini Jennie mendapat klien pertama dari Madam Chung dan Chon Gil-ho pun mengantarkan Jennie untuk menemui kliennya. Di sini ia mengatakan bahwa ia harus kembali dalam 2 jam. Dan jika ada masalah agar segera menghubungi Chon Gil-ho. Lalu scan pun berpindah di mana Chon Gil-ho sedang menunggu Jennie kembali. Di sini Chon Gil-ho pun menanyakan apa yang terjadi kepada dirinya sehingga memar seperti itu. Namun Jennie mengatakan hanya masalah kecil dan tidak perlu dipermasalahkan. Lalu Chon Gil-ho pun menanyakan kepada Jennie apa tujuan dirinya mengumpulkan uang-uang dan bekerja keras selama ini. Jennie pun mengatakan bahwa ia akan pergi ke tempat seperti di lukisan dan hidup tenang. Lalu Jennie pun menanyakan sebuah tato di tangan Chon Gil-ho dan ia pun tertarik ingin membuat tato juga di lengannya dan meminta Chon Gil-ho agar membuatkan tato yang sama seperti dirinya di lengannya agar untuk menutupi luka-luka di tangannya. Dan Chon Gil-ho pun menuruti permintaan dari Jennie untuk membuatkan tato di lengannya. Di sela pembuatan tato terjadilah tatap menatap antara Jennie dan juga Chon Gil-ho. Setelah selesai, mereka pun kembali ke tempat Madam Chung yang ternyata di sini ia pun sangat shock. Ternyata Madam Chung sudah tidak bernyawa. Entah apa penyebabnya, mereka pun tidak terlalu memikirkannya dan segera memakamkan Madam Chung. Dan setelah selesai pemakaman, Chon Gil-ho pun mengatakan bahwa bisnisnya akan tutup dan menyarankan Jennie agar segera mencari pekerjaan lain. Namun di sini Jennie pun tidak ingin pergi dan menyarankan kepada Chon Gil-ho agar membuat bisnisnya sendiri bersama dirinya. Lalu scan pun berpindah di mana detektif Kang dan juga rekannya sudah menemukan laki-laki yang selama ini ia cari, yaitu MD Lemon atau Ryu. Di sini Lemon pun sedang ditelepon oleh Choi. Choi pun meminta bantuan Lemon agar membantu dirinya untuk menemukan Chon Gil-ho. Namun di sini Lemon pun menolaknya karena ia tidak mau ikut campur urusan dari si Choi. Lalu Lemon pun pergi dan diikuti oleh detektif Kang. Dan di sisi lain kita akan diperlihatkan detektif Min sedang melihat kembali CCTV yang dimana tempat Jung-hwa ditemukan. Di sini detektif Min pun pergi ke lokasi tersebut dan ia pun melihat seorang wanita yang mencurigakan sedang duduk di tempat di mana Jung-hwa ditemukan. Namun tiba-tiba rekan dari detektif Min pun menelpon bahwa Jung-hwa memiliki seorang teman. Mendengar percakapan tentang Jung-hwa, wanita tersebut pun langsung menoleh dan ternyata wanita tersebut adalah si Jennie. Di sini Jennie pun langsung pergi dari lokasi tersebut. Dan sebelum pergi, Jennie pun sempat menoleh ke Jaksamin yang membuat Jaksamin pun semakin bingung dan bertanya-tanya siapakah wanita tersebut.
Dan Jaksamin pun tidak sengaja menemukan bunga dan juga kue yang ditinggalkan wanita tersebut di lokasi di mana Chunghwa ditemukan. Dan Skin pun beralih ke detektif Kang yang sedang mengejar laki-laki tersebut. Di sini detektif Kang pun dihubungi oleh rekannya yaitu Jisoo, yang dimana Jisoo sudah menemukan lokasi dari laki-laki tersebut. Namun di sini detektif Kang pun mengatakan bahwa ia sudah lebih dulu menemukan lokasi laki-laki tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut, detektif Kang pun tidak asik dengan lokasi tersebut karena lokasi itu adalah lokasi yang sempat dulu ia tutup karena kasus narkoboy. Dan detektif Kang pun langsung masuk ke dalam untuk mencari laki-laki tersebut. Di sini detektif Kang dan juga rekannya pun berpencar agar segera menemukan laki-laki tersebut. Di sisi lain rekannya dari detektif Kang menemukan sekoper narkoboy. Dan terjadilah perkelahian. Perkelahian pun semakin sengit di mana ia dihadang oleh beberapa orang yang ingin menghajarnya, namun ia tak mundur sama sekali. Dan hebatnya ia pun berhasil melumpuhkan semua orang tersebut. Setelah merasa lega, lalu tiba-tiba orang tersebut datang mengambil pisau dan ingin menikam dirinya. Namun tiba-tiba datanglah Jisoo dari belakang yang menyelamatkan dirinya. Jisoo pun langsung memborgol mereka semua. Dan kita akan diperlihatkan detektif Kang sedang mencari laki-laki tersebut di suatu ruangan. Dan kebetulan sekali laki-laki tersebut berada di ruangan tersebut. Tanpa basa-basi, detektif Kang pun langsung melumpuhkannya dan memborgol dirinya. Di sini detektif Kang pun menemukan dua orang wanita di ruangan tersebut yang sedang menggunakan narkoboy. Namun tiba-tiba keluarlah seorang laki-laki yang mencurigakan dan detektif Kang pun langsung mengejar laki-laki tersebut. Namun ternyata orang tersebut membawa pistol. Detektif Kang pun langsung melumpuhkannya dari belakang dan segera mengambil pistol itu. Setelah pistol didapatkan, detektif Kang pun langsung mengarahkan kepada orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah detektif Yun yang sedang mengkonsumsi narkoboy. Di sini detektif Kang pun sangat marah dan tidak menyangka, namun detektif Yun pun tidak peduli. Dan mereka semua yang ada di hotel tersebut pun langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Di sini detektif Kang pun menginterogasi detektif Yun. Kenapa ia mengkonsumsi narkoboy dan siapakah orang di belakang dirinya? Namun di sini detektif Yun pun tidak mengatakan apapun dan mengejek detektif Kang. Detektif Kang pun sangat marah dan emosinya sudah memuncak. Di sini ia akan menghajar detektif Yun, namun dilerai oleh rekan-rekannya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan sang pimpinan jaksa merasa kesal kepada detektif Yun karena ia sudah bertindak ceroboh dan mengkonsumsi narkoboy yang dapat menghancurkan nama baiknya sebagai jaksa. Karena detektif Yun adalah bawahannya. Di sini, Jaksamin pun merasa bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu, ia pun pergi dan menemui detektif Yun. Jaksamin pun mengatakan kepada detektif Yun agar ia mengakui saja dan mengatakan siapa orang-orang di belakang dirinya agar membuat semua hukuman-hukumannya dapat diringankan. Namun di sini dengan bangganya detektif Yun pun menolaknya dan mengatakan ia sangat yakin bahwa orang-orang di belakangnya dapat membebaskan dirinya. Lalu ia pun menyuruh Jaksamin agar mencatat nomor seseorang, yang ternyata nomor tersebut adalah nomor dari Noh Chon-seo yang membuat Jaksamin semakin bingung. Ia pun meminta Jaksamin agar menghubungi Noh Chon-seo dan mengatakan bahwa detektif Yun ingin menemui dirinya. Dan di sini Jaksamin pun mengetahui siapa orang di belakang detektif Yun.
Lalu di sisi lain kita akan diperlihatkan di mana Jeon Gil-ho menemui Choi untuk balas dendam. Di sini ia mengatakan di mana lokasi Noh Jeon-seo. Lalu Choi pun segera menghubungi Noh Jeon-seo bahwa Jeon Gil-ho sedang berada di bawah dan meminta bantuan kepada Noh Jeon-seo. Di sini Noh Jeon-seo pun memberikan bantuan kepada Choi dengan mengirimkan petugas polisi agar menangkap Jeon Gil-ho. Dan petugas polisi pun datang di saat Jeon Gil-ho mau menghajar si Choi. Lalu Jeon Gil-ho pun tidak berani dan segera pergi dari lokasi tersebut. Dan scene pun berpindah di mana detektif Yun menelpon Jak Samin dan mengatakan agar Jak Samin tidak usah menghubungi Noh Jeon-seo. Di sini detektif Yun hanya ingin bertemu dengan Jak Samin dan ingin mengatakan sesuatu empat mata. Di sisi lain detektif Kang pun sedang menyelidiki keterlibatan detektif Yun dalam kasus tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah Jak Samin yang mengatakan bahwa ia akan menemui detektif Yun, dan detektif Yun mengatakan bahwa ia akan mengatakan semuanya, siapa orang-orang di belakang dirinya dan mengakui semua kesalahannya. Di sini detektif Kang pun tidak terlalu memperdulikannya karena detektif Kang belum sepenuhnya percaya kepada Jak Samin. Karena Jak Samin merupakan bawahan dari pimpinan kepala jaksa yang dimana orang tersebut adalah orang yang dibenci oleh detektif Kang. Jak Samin pun terus meyakinkan detektif Kang yang dimana bahwa ia berpihak kepada orang yang jujur dan berpihak kepada yang benar, tidak peduli siapa orang di atasnya. Lalu Jak Samin pun mengatakan kepada detektif Kang pada saat ia sedang mengolah TKP yang menemukan seorang wanita yang mencurigakan di stasiun di mana mayat Jung-hwa ditemukan. Lalu detektif Kang pun menunjukkan foto seorang wanita yang ternyata benar wanita tersebut adalah wanita yang ia temui di stasiun. Dan Jak Samin pun menanyakan kepada detektif Kang kenapa detektif Kang sangat ingin sekali menemukan wanita tersebut. Lalu di sini detektif Kang pun jujur kepada Jak Samin bahwa wanita tersebut adalah teman dari anaknya yaitu Jeseo, yang dimana jika ia tidak bisa menemukan wanita tersebut yaitu Jenny, maka nyawa anaknya Jeseo dalam bahaya. Dan tiba-tiba di sela-sela perbincangan tersebut, Jak Samin pun dihubungi oleh Noh Jeon-seo yang mengatakan bahwa malam ini adalah malam di mana ia akan menemukan Jeon Gil-ho dan membawa Jeon Gil-ho ke tempatnya dan menghabisi malam ini juga. Dan ia juga mengatakan bahwa Jak Samin tidak perlu lagi repot-repot menemui detektif Yun karena detektif Yun besok sudah tidak ada lagi, alias dihabisi. Dan hal ini pun membuat Jak Samin merasa terkejut. Lalu scene pun berpindah, kita akan diperlihatkan detektif Yun sedang tertidur di sel tahanannya, yang dimana di sini ia diganggu oleh seorang laki-laki yang ternyata laki-laki tersebut adalah orang yang dulu ia tangkap. Dan laki-laki tersebut langsung menghabisi detektif Yun malam itu juga, yang membuat detektif Yun kehilangan nyawanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu scene pun berpindah di mana di sini Jeon Gil-ho pun mendapatkan pesan dari Noh Jeon-seo yang mengatakan bahwa ia telah menangkap Jenny dan akan menghabisinya seperti Jung-hwa. Lalu di sisi lain detektif Kang pun langsung pergi menuju lokasi di mana Noh Jeon-seo berada karena ia yakin bahwa Jenny juga berada di sana. Namun di sini Jak Samin pun meyakinkan detektif Kang agar bertindak tenang dan tidak gegabah dan menyarankan agar menghubungi Jeon Gil-ho terlebih dahulu untuk diajak bekerja sama. Dan scene pun beralih. Di sini Noh Jeon-seo mengundang teman-temannya yang dahulu menghabisi Jung-hwa.
yang dimana ia memberikan kejutan kepada teman-temannya, yaitu si Jenny, yang dimana Jenny adalah orang yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-temannya tersebut. Dan teman-temannya tersebut pun merasa sangat senang dan bahagia. Dan episode 3 pun berakhir. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan updatean dari episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.